Bapa di dalam surga, kembali kami merendahkan diri kami di bawah kaki Tuhan, membawa segala pikiran, kegelisahan hati kami, maupun segala kehausan kami akan mengenal Engkau. Pimpinlah Tuhan pemberitaan firman pada pagi ini, karena di dalam situasi yang masih belum membaik ini, kami tetap membutuhkan kekuatan penghiburan, bahkan teguran dari firman Tuhan. Kau kuasai hati kami, kuasai setiap sarana yang kami pakai, dan Tuhan juga menuntun hamba-Mu yang penuh kelemahan ini, boleh menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, pimpin dan sertai juga setiap saudara-saudara kami yang beribadah di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, baik yang ada di gereja maupun saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah saudara masing-masing. Saudara, bersyukur hari ini kita boleh berada dalam situasi yang agak lebih baik, karena Surabaya masuk di dalam level 1, tetapi itu janganlah membuat kita menjadi lengah dan ceroboh. Ya, kita tetap belajar menjaga protokol kesehatan dengan baik, sehingga kita tetap boleh dalam keadaan yang sehat. Saudara, hari ini kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama, Kisah Rasul pasal yang ke-5, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Satu cerita yang sudah sangat familiar bagi kita, saudara. Ananias dan Safira. Kisah Rasul pasal 5, ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan bagi kita semua, saudara mengikuti dan menyimak baik-baik di dalam hati. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya, Safira, menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus, dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan kepada kita, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena di dalam masa berdua itulah mereka akan menerima jeri lelah akan hasil kerja mereka. Kemudian ayat berikutnya di dalam pengkhotbah itu mengatakan, mengapa berdua lebih baik daripada seorang diri? Supaya apabila seorang di antara mereka terjatuh, yang lain dapat menolongnya. Saudara, ayat ini adalah ayat yang indah sekali. Maka di dalam hidup manusia, Tuhan itu tahu, manusia tidak bisa menjalani hidup di dalam dunia seorang diri. Itulah sebabnya kita membutuhkan sahabat di dalam kerohanian kita, yang dapat mengingatkan kita, menegur kita. Dan di dalam aspek yang lebih intim lagi, ayat ini berlaku di dalam kehidupan suami dan istri di dalam sebuah keluarga. Berdua lebih baik daripada seorang diri.
Saudara, ini mengingatkan kita kepada peristiwa pertama penciptaan manusia di dalam kitab Kejadian. Tuhan melihat Adam seorang diri, lalu Tuhan mengatakan, "Tidak baik Adam seorang diri. Aku akan menciptakan seorang penolong yang sepadan bagi dia." Lalu Tuhan menciptakan Hawa, dibentuklah satu sistem keluarga di mata Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar dari satu kegagalan keluarga di dalam keluarga Ananias dan Safira. Alkitab banyak berbicara tentang keluarga, saudara. Tetapi di dalam pembicaraan yang banyak tentang keluarga itu, kadang-kadang Alkitab menilai secara positif, kadang-kadang Tuhan juga menilai sebuah keluarga secara negatif, karena mereka banyak melakukan kegagalan-kegagalan di dalam hidup mereka. Saudara dikasih Tuhan, maka hari ini kita akan melihat apa sih pentingnya kisah pasal kelima ini dituliskan, dicatatkan, dan diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada kita. Apa pentingnya bagian firman Tuhan ini? Bukankah di dalam Alkitab sudah terlalu banyak keluarga yang gagal di mata Tuhan? Bukankah di dalam Alkitab sudah cukup contoh-contoh negatif di dalam kehidupan berkeluarga? Mengapa satu cerita yang memalukan ini harus dituliskan di dalam kitab suci kita dan dibaca oleh manusia, oleh orang Kristen sepanjang ribuan tahun? Saudara, saya merenungkan bagian ini. Mengapa Lukas menuliskan ini? Mengapa Roh Kudus menginspirasikan ini? Ini bukan kebetulan. Sepanjang saya menyelidiki Alkitab, mempelajarinya, seingat saya, saudara sekalian, Alkitab hanya memberikan dua catatan penting tentang keluarga yang dihukum langsung oleh Allah. Pertama itu ada keluarganya Adam dan Hawa, lalu kedua adalah kisah yang kita baca. Saudara, Tuhan banyak menghukum keluarga, saudara. Keluarganya Lot, Tuhan juga hukum, istrinya menjadi tiang garam, tapi cuma istrinya Lotnya tidak dihukum langsung oleh Allah. Tidak banyak keluarga di dalam Alkitab yang dihukum langsung oleh Allah sampai mati di dalam hubungan suami dan istri. Hanya ada dua. Yang pertama adalah keluarga Adam dan Hawa, kedua adalah di dalam Kisah Rasul pasal kelima. Saudara, kalau kita membandingkan keluarga Adam dan Hawa dengan keluarga Ananias dan Safira, di situ kita menemukan kemiripan-kemiripan yang luar biasa. Di dalam dua peristiwa keluarga ini, kedua-dua keluarga ini sama-sama memberontak kepada Allah, sama-sama tidak taat kepada Allah. Di dalam dua kasus keluarga ini, sama-sama muncul unsur demonik. Di situ ada kuasa iblis yang menyertai, yang mengikuti di dalam dua keluarga ini. Di dalam dua kasus keluarga ini, sama-sama penghukuman Allah langsung diberikan kepada suami dan istri, dan penghukuman itu tidak main-main, adalah kematian itu sendiri. Hari di mana engkau memakan buah ini, engkau akan mati. Tadi kita membaca, hari itu yang sama, Ananias dan Safira langsung mengalami kematian. Saudara-saudara, ini ada beberapa persamaan-persamaan antara keluarga Adam dan Hawa dan keluarga Ananias dan Safira. Tetapi ada satu perbedaan yang menyolok di dalam dua kasus keluarga ini. Apa itu? Di dalam kejatuhan dan keberdosaan Adam dan Hawa, kejatuhan itu bukanlah sesuatu yang direncanakan. Iblis mencobai Hawa, Hawa tergoda lalu jatuh di dalam dosa. Tetapi saudara lihat Kisah Rasul pasal kelima, ini satu kejahatan yang direncanakan oleh suami dan istri ini. Nah, saudara-saudara, mengapa harus diulang lagi? Melihat dua paralelisme ini, Kejadian dan Kisah Rasul pasal kelima, saya percaya dua-duanya penting dituliskan baik oleh Musa maupun oleh Lukas, penulis Kisah Rasul ini. Kejadian pasal yang ketiga dituliskan tentang kejatuhan keluarga Adam dan Hawa, itu disebut sebagai awal daripada penciptaan, the beginning of creation.
Tetapi kejatuhan keluarga Ananias dan Safira, saudara perhatikan, ini dicatat sebagai the beginning of the early church life. Awal dari kehidupan bergereja. Dua-duanya menandai suatu the beginning, suatu awal, dan dua-duanya ditandai dengan sesuatu kegagalan di dalam hidup keluarga. Adam gagal di awal penciptaan, Ananias dan Safira gagal di dalam kehidupan gereja mula-mula. Itulah sebabnya saudara, cerita ini meskipun sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar mungkin sejak kita sekolah minggu, tetapi ini sesuatu bagian firman Tuhan yang penting untuk kita gali dan kita mengerti baik-baik. Maka hari ini kita akan menggali bagian ini. Banyak orang berkata, apa sih Tuhan ini kok aneh-aneh? Begini saja kok dibunuh. Saudara, kata begini saja itu mengganggu telinga saya luar biasa, saudara. Tuhan kok kejam, begini tok saja kok dibunuh, begini tok saja kok dimusnahkan. Tuhan tidak adil. Maka hari ini kita melihat apa yang mereka lakukan kepada Tuhan, sehingga Tuhan menghukum mereka dengan sesuatu hukuman yang begitu luar biasa. Saudara-saudara, siapakah Ananias dan Safira ini? Di dalam Kisah Rasul, nama mereka hanya muncul di dalam bagian ini saja. Singkat, tanpa ada latar belakang apa-apa. Status mereka apa, tidak terlalu dipentingkan oleh Lukas. Sehingga banyak pentafsir berbeda-beda mentafsirkan tentang status kerohanian dari suami dan istri ini. Matthew Henry, seorang Puritan, mentafsirkan di dalam tafsirannya dan mengatakan bahwa kedua suami istri ini bukan orang percaya. Henry mengatakan mereka adalah ilalang di tengah-tengah gandum. Mereka adalah orang-orang unbelievers yang masuk di dalam kehidupan gereja mula-mula, lalu pura-pura memberikan persembahan. Tetapi saudara, Warren Wiersbe di dalam tafsirannya justru terbalik. Wiersbe mengatakan mereka adalah believers, mereka adalah umat Tuhan, mereka adalah orang percaya yang menjadi bagian di dalam kehidupan gereja mula-mula. Bahkan beberapa pentafsir mengatakan Ananias dan Safira adalah salah dua dari 120 orang di hari Pentakosta yang menerima pencurahan baptisan Roh Kudus. Dan saudara, ini menimbulkan kebingungan bagi kita, yang mana yang benar. Maka pentafsir lain, F.F. Bruce mengatakan, saya tidak tahu, dia pilih paling aman karena Alkitab tidak jelas. Ini tidak bisa dipastikan, entahkah mereka orang percaya believers atau mereka non-believers. Saudara, ini tidak penting bagi Lukas. Lukas menuliskan cerita ini untuk memberikan kepada kita satu peringatan, entahkah dia orang percaya atau bukan. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, saudara, apakah mungkin seorang anak Tuhan bisa melakukan dosa seperti ini? Apakah mungkin orang percaya bisa melakukan kejahatan seperti Ananias dan Safira ini? Saudara, bagi saya adalah sangat mungkin sekali. Alkitab memberikan contoh, saudara. Tidak ada dosa yang tidak bisa dilakukan oleh orang percaya kecuali menyangkali Yesus Kristus, kecuali menghujat Roh Kudus. Ini ada dua dosa yang tidak terampuni lagi. Kita lihat Daud bisa jatuh dalam dosa yang begitu mengerikan. Petrus bisa jatuh dalam dosa yang begitu menjijikkan. Maka tidak tertutup kemungkinan Ananias dan Safira ini mungkin adalah memang orang percaya. Tapi karena sesuatu terjadi di dalam hidup mereka, akhirnya mereka berbuat satu kejahatan yang begitu serius di mata Tuhan. Saudara-saudara, apa sih kejahatan suami dan istri ini? Ini tidak bisa dilepaskan dari pasal 4, 1 ayat sebelumnya. Saudara, kalau membaca di dalam Kisah Rasul 4 ayat 37, itu ayat terakhir di dalam Kisah Rasul 4, dikatakan Barnabas menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu disambung Kisah Rasul pasal 5 yang tadi kita baca. Ada orang lain yang namanya Ananias. Jadi saudara, ini latar belakangnya, saudara. Gereja pada waktu itu mulai berdiri, membutuhkan dana. Maka seorang yang bernama Barnabas menjual ladang,
lalu mempersembahkan uang itu di depan kaki rasul-rasul. Lalu perbuatan ini rupanya ditiru oleh Ananias dan Safira. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang jadi problem di dalam kisah ini? Kalau saudara membaca baik-baik Kisah Rasul pasal ke-5 ini, saudara, Lukas tidak mencatat seolah-olah ada satu kejahatan di dalam diri mereka. Ananias dan Safira tidak dicatat dia mau memberikan persembahan berapa. Maka apa yang menjadi problem di dalam kisah ini, saudara? Apakah semua hasil penjualan mereka itu harus dipersembahkan untuk Tuhan? Saudara, saya mau bertanya, kalau kita itu mau memberikan persembahan untuk Tuhan, kita itu memiliki satu bidang tanah atau properti apapun, lalu kita jual hasilnya dan kita mendapatkan sejumlah uang, apakah semua hasil penjualan properti kita itu harus dipersembahkan untuk Tuhan, saudara? Jawabannya pasti adalah tidak, saudara. Tidak mengharuskan. Kalau begitu, apa yang menjadi problem di dalam Kisah Rasul pasal ke-5 ini? Saudara-saudara, problemnya di dalam bagian ini adalah suami dan istri ini merencanakan suatu kejahatan tersembunyi. Dan inilah yang disebut oleh Warren Wiersbe adalah dosa kemunafikan. Mereka mau tampil menjadi satu orang Kristen yang baik, supaya mereka mau dipuji oleh rasul-rasul, mereka dipermuliakan, dipuji oleh jemaat. Maka F.F. Bruce mengatakan, tujuan mereka adalah to deceive believing community, menipu komunitas bersama. Saudara, bukankah persembahan itu seringkali menjadi ajang untuk tampil diri? Beberapa bulan lalu, saudara, Indonesia dihebohkan kasus yang menggelikan dan konyol luar biasa ya. Ada orang memberikan persembahan sampai 2 triliun. 2 triliun itu besarnya minta ampun, saudara. Wah, ada foto-foto macam-macam. Beberapa minggu kemudian ternyata itu hanya prank belaka. Semua akhirnya tertawa. Guyonan. Saudara-saudara, apa yang terjadi di dalam kasus Kisah Rasul pasal ke-5 ini ada satu kejahatan yang lebih serius daripada kasus 2 triliun itu. Nah, hari ini kita akan menggali, saudara, apa yang menjadi kejahatan mereka sehingga Tuhan menghukum kedua pasangan suami istri ini. Saudara, perhatikan kejahatan mereka pertama di mata Tuhan adalah mereka mencuri milik Allah. Ini ada dosa pertama yang muncul di dalam Kisah Rasul pasal ke-5 ini. Saudara, perhatikan ayat kedua. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Saudara, ayat ini mengindikasikan, saudara, ini yang jadi problem, bahwa ketika mereka itu menjual tanah itu, mereka rupanya di awal-awal mereka memiliki komitmen untuk mempersembahkan semua hasil daripada penjualan itu untuk pekerjaan Tuhan. Ini yang jadi problem, saudara. Tadi di depan saya mengatakan, apakah kalau kita menjual properti kita mesti harus semua berikan untuk Tuhan? Tidak harus. Itu semua kembali kepada komitmen kita. Kalau memang kita komitmen mau memberikan sebagian dari hasil penjualan itu berikan sebagian. Tapi kalau kita sudah berkomitmen untuk memberikan semua dari hasil penjualan itu, kita juga harus memberikan semua untuk Tuhan. Saudara, Kisah Rasul pasal ke-5 tidak mencatat dengan detail, tetapi dari pertanyaan Rasul Petrus ini, dari kalimat ayat kedua ini, kita tahu ada something wrong dengan motivasi mereka. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Ini kalimat yang sangat bernada negatif. Maka saudara perhatikan, kata menahan di dalam ayat kedua ini, itu sama, memiliki akar kata yang sama dengan kasus Yosua pasal 7 ayat pertama, di mana dikatakan Ahkan itu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Saudara, kata menahan, kept back di dalam English Standard Version, itu memiliki akar kata yang sama, root yang sama dengan kejahatan Ahkan. Tapi manifestasinya beda. Kalau Ananias dan Safira itu menahan, apa yang jadi milik Tuhan ditahan,
tidak diberikan, tidak ada yang tahu kan, cuma kita berdua. Tapi di kasusnya Achan, apa yang bukan jadi haknya dia ambil. Tapi aneh saudara, dua kejahatan ini memakai akar kata yang sama. Saudara, kesimpulannya apa saudara? Menahan sesuatu atau mengambil sesuatu yang bukan milik kita, yang bukan menjadi hak kita di mata Tuhan, sama-sama dosa mencuri. Saudara-saudara, ini sesuatu yang mengerikan untuk kita pikirkan. Ketika suami istri ini menahan sesuatu yang seharusnya mereka berikan untuk Allah, hasil dari penjualan itu, tetapi ditahan seberapapun banyaknya, ini tidak dicatat seberapa persen yang dia tahan, entah cuma 1%, 2%, tetap itu namanya mencuri milik Allah. Kalau engkau sudah memiliki komitmen di hadapan Tuhan, janji di hadapan Tuhan, engkau harus berikan itu kepada Tuhan. Ini yang jadi problem, saudara. Jadi problemnya bukan masalah jual beli tanah, saudara. Problemnya adalah komitmen di dalam hati mereka. Saudara-saudara, perhatikan di dalam ayat keempat, Petrus mengatakan, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu kepunyaanmu? Dan sesudah dijual, bukankah itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau mendustai Allah. Saudara, ayat ini artinya apa? Ayat ini memiliki arti Tuhan tidak pernah memaksa Ananias dan Safira untuk menjual tanah tersebut. Sebelum kamu jual Ananias, tanah itu milikmu. Sesudah kamu jual, hasilnya pun dalam kuasamu. Tapi mengapa engkau merencanakan sesuatu yang jahat di dalam hatimu? Saudara, inilah yang jadi motivasi di dalam hidup mereka. Mereka rupanya memiliki satu komitmen awal, kita jual tanah ini, lalu kita akan berikan kepada Tuhan semuanya. Mungkin mereka mau dipuji, mereka mau tampil sebagai jemaat yang baik yang mengasihi Tuhan. Tetapi di tengah-tengah perjalanan hati mereka berubah. Waduh, kalau dikasihkan semua, ini ternyata gede juga ya. Hasil tanah ini musim pandemi naik semua. Maka kita eman-eman kalau kasih no semua. Kita keep sebagian, tak usah 100% kasihkan Petrus dan rasul-rasul yang lain. Mungkin cuma 90%, 70% Alkitab tidak catat. Tapi itu satu kejahatan yang besar di mata Tuhan. Saudara, inilah problemnya saudara. Mereka mencuri apa yang menjadi milik Tuhan. Saudara, perhatikan prinsip ini, jangan main-main. Sekali engkau bernasar kepada Tuhan, apa yang kau nasarkan itu adalah milik Tuhan. Bagian ini mengajarkan kita supaya kita jangan main-main dengan mulut dan perkataan kita kepada Tuhan. Hana pada waktu dia susah punya anak, sampai berdoa kepada Tuhan, dia bernasar, kalau kau berikan anak kepadaku Tuhan, aku kembalikan untuk engkau. Pakai anakku menjadi hambamu. Dan ketika Samuel lahir, Hana berikan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ananias dan Safira bernasar kepada Tuhan. Tuhan, kami mau jual tanah ini, hasilnya kami berikan kepada engkau. Tengah-tengah perjalanan hatinya berubah, komitmennya berubah. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai engkau mencuri apa yang menjadi milikku. Saudara, Pengkhotbah pasal 5 ayat 4 berkata, kalau engkau bernasar kepada Allah, jangan menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang dengan orang-orang yang bodoh. Tepatilah nasarmu. Ini ada ayat yang mengingatkan kepada kita sampai hari ini saudara. Apapun yang kita janjikan kepada Tuhan, apapun itu, jangan menunda-nunda, tepatilah apa yang engkau janjikan. Nah, Tuhan kita ada Tuhan yang juga menepati janjinya, bukan? Maka ini menjadi didikan bagi kita supaya kita juga menepati janji dan nasar kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, tetapi inilah yang tidak terjadi di dalam hidup keluarga Ananias dan Safira. Ananias itu artinya God is gracious. Allah itu
murah hati, tetapi dia sendiri tidak murah hati kepada Allah. Safira itu artinya beautiful, cantik, tapi hatinya tidak secantik namanya. Mereka dikatakan merencanakan sesuatu kejahatan di mata Tuhan, dan mereka mengambil apa yang menjadi milik Allah. Saudara, ini membuktikan, mengingatkan kepada kita bahwa di dalam gereja mula-mula, ketika gereja mulai baru berdiri, gereja sudah ada yang namanya maling di dalam gereja Tuhan. Ini mengingatkan kepada kita, saudara, bahwa ini satu kondisi yang tidak berubah hingga hari ini. Bahwa di dalam gereja jangan pikir semua adalah malaikat. Di dalam gereja banyak maling. Dan ini sudah dibuktikan di awal berdirinya gereja. Ananias dan Safira menjadi peringatan bagi kita. Seingat saya sejak kecil sekolah minggu sampai pemuda, sampai ikut kebaktian umum, kira-kira ya 30 tahun lebih yang lalu, semua gereja, saudara, yang namanya kantong persembahan itu selalu bentuknya bulat dan cukup besar. Tangan itu bisa masuk kayak kantong sulap. Betul kan? Sekarang saudara lihat berapa banyak gereja yang masih pakai kantong besar. Kira-kira beberapa puluh tahun yang lalu, semua gereja sekarang kantongnya kecil. Sekali uang itu masuk, tak bisa ditarik kembali. Mengapa? Ini jawabannya, saudara. Pasti ada sesuatu pernah terjadi atau sesuatu antisipasi dari keadaan banyak orang mencuri uang di dalam gereja. Maka saudara lihat, sekarang kita pandemi lebih aman lagi, semua lewat transfer, tidak bisa dicuri lagi. Ini ada sesuatu peringatan bagi gereja sepanjang zaman. Bahwa sejak berdirinya gereja sudah dipenuhi oleh maling-maling rohani di dalamnya. Saudara, ini kasus yang sudah bukan rahasia lagi. Kita sudah mendengar banyak cerita bagaimana orang-orang yang hidup berjemaat akhirnya mencuri uang gereja, apa yang menjadi milik Tuhan. Maka inilah, saudara, kejahatan pertama yang dilakukan oleh suami dan istri ini. Bukankah tadi di awal Alkitab mengatakan berdua lebih baik dari seorang diri? Kalau satu orang berbuat salah seharusnya mengingatkan. Tetapi di dalam hidup Ananias dan Safira tidak terjadi. Di dalam hidup keluarga Adam dan Hawa juga tidak terjadi. Dua pasangan keluarga ini justru bersama-sama memberontak melawan Tuhan. Mau saudara lihat, dosa mereka adalah yang disebut dengan multiple sins. Dosa yang banyak terjadi. Maka kedua, dosa mereka bukan hanya menahan milik Tuhan, mencuri milik Tuhan, tapi mereka juga adalah suami istri yang suka berdusta. Saudara, ayat ketiga, Petrus tanya kepada Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Saudara, apa yang mereka dustakan, saudara? Mereka bukan berdusta, oh tanahnya tidak jadi dijual Petrus, maaf ya, padahal dijual misalkan. Tidak, mereka berdusta masalah angka, saudara. Mereka berdusta masalah hasil penjualan. Maka Petrus di dalam ayat ke-8 tanya lagi kepada Safira, betul hasilnya yang dijual oleh suamimu sekian? Dijawab oleh Safira, betul sekian, bohong lagi. Mas saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Petrus mengatakan di dalam bagian ini, mengapa Ananias hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Saudara, Petrus tidak mengatakan, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai aku? Tidak, saudara. Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias, sehingga mendustai jemaat? Tidak. Petrus langsung tarik pembohongan mereka lakukan. Engkau mendustai Roh Kudus, Allah itu sendiri. Saudara, ayat ini bukan berarti Roh Kudus itu bisa dibodohi oleh kita, saudara. Ayat ini justru mengingatkan, engkau sedang bermain-main dengan satu kejahatan yang luar biasa, saudara. Engkau bukan mendustai manusia, Ananias. Engkau mendustai Allah sendiri, Roh Kudus itu sendiri. Saudara-saudara, Amsal 4 ayat 24 mengingatkan, salah satu dosa yang dibenci Tuhan itu ada dosa dari mulut.
Buanglah mulut serong daripadamu, jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Saudara, ini adalah satu kejahatan yang seringkali tidak kita sadari, saudara. Bahwa Tuhan begitu membenci dosa, pembohongan, bibir yang serong, mulut yang dolak-dalik, apalagi ketika itu berhadapan dengan masalah pelayanan dan kerohanian. Saudara, justru inilah yang dilakukan oleh Ananias dan Safira di dalam hidup mereka. Engkau mendustai Roh Kudus itu sendiri. Saudara-saudara, menariknya di dalam ayat ini, Petrus menghubungkan pendustaan yang dilakukan oleh Ananias dan Safira ini dengan kuasa demonik, saudara. Mengapa hatimu dikuasai iblis? Saudara, Petrus tahu rupanya di balik semua kejahatan yang mereka lakukan ini, ada kuasa kegelapan yang menumpangi hidup keluarga ini, saudara. Dan kita ingat, saudara, Petrus pun pernah jadi korbannya iblis, betul enggak? Maka dia ingat bagaimana iblis telah membodohi dia, memperdaya dia, memakai dia untuk mencegah Yesus pergi ke Yerusalem. Guru, jangan sekali-kali engkau pergi ke Yerusalem supaya engkau tidak mati. Padahal dia yang takut mati, saudara. Yesus berkata, "Enyala kamu iblis, engkau batu sandungan bagiku." Kalimat Yesus itu terus mengiang-iang di dalam pikiran Petrus. Setiap dosa, kejahatan yang serius, itu kemungkinan besar kuasa demonik yang menungganginya. Maka di dalam teguran kepada Ananias ini, Petrus tidak sungkan-sungkan lagi, karena dia pernah mengalami. Ananias, mengapa engkau hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau berani mendustai Roh Kudus? Saudara-saudara, lihat di dalam bagian ini ya. Ini mengingatkan kita perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 8 ayat 4. Ketika Tuhan Yesus mendeskripsikan siapa iblis itu kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, Tuhan Yesus berkata, apabila ia berdusta atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara, salah satu gelar iblis yang diberikan langsung oleh Tuhan Yesus, He is the father of lies, bapa segala dusta, yang ketika menunggangi orang-orang tertentu, manifestasinya juga adalah dusta. Maka ini Petrus berkata kepada Ananias, Ananias, hatimu dikuasai iblis, engkau sehingga berani berdusta kepada Allah. Kau berani melakukan kejahatan ini karena engkau sedang ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Saudara, ini fenomena abadi di dalam kehidupan gereja dan orang percaya, saudara. Alkitab mencatat kalau iblis tidak bisa merusak dari luar, iblis akan merusak gereja Tuhan dari dalam. Apa itu merusak dari luar? Penganiayaan, pembakaran, dan sebagainya. Itu adalah cara iblis memakai orang-orang tertentu untuk merusak kehidupan gereja. Ini tidak terlalu bahaya, saudara. Saya selalu mengatakan penganiayaan, torture, persecution, itu yang membunuh dan merusak tubuh kita. Hanya merusak bangunan kita. Tetapi yang paling bahaya di dalam kehidupan bergereja ada dua. Ketika iblis memakai bidat-bidat masuk di dalam gereja. Kedua, iblis memakai anak-anak Tuhan untuk merusak pekerjaan Tuhan sendiri. Saudara, lihat Alkitab mencatat beberapa kasus-kasus penting bagaimana iblis menunggangi orang-orang tertentu untuk merusak pekerjaan Tuhan. Di dalam hidup Adam dan Hawa, di dalam hidupnya Yudas, di dalam hidupnya Petrus, dan sekarang kita lihat di dalam hidup keluarga Ananias dan Safira. Kalau iblis tidak bisa merusak gereja Tuhan dari luar, dia akan nyusup pelan-pelan masuk ke dalam, memakai anak-anak Tuhan, termasuk mungkin adalah hamba Tuhan sendiri, untuk merusak pekerjaan Tuhan dari dalam. Saudara, ini ada satu hal yang mengerikan, saudara. Maka Petrus dengan kuasa dari Tuhan menegur Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis, sehingga engkau berani melakukan kejahatan ini. Saudara-saudara, ini adalah hal kedua. Apa yang menjadi dosa mereka adalah mereka orang-orang keluarga Kristen yang berani melakukan satu bohong, dusta kepada Allah.
Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mengapa Tuhan menghukum mereka dengan begitu keras? Sebab di dalam hidup mereka ada Allah lain yang mereka tak sadari. Ini akar dari semua kejahatan yang dilakukan Ananias dan Safira. Saudara-saudara, akar dosa dari Ananias dan Safira menurut saudara apa? Bohong, menahan, itu adalah hanya efek samping. Ini akarnya, saudara. Akarnya adalah cinta uang. Akar dosa mereka adalah spirit materialisme. Saudara-saudara, ini sesuatu yang mereka tidak sadari, saudara. Mengapa mereka setelah jual tanah itu, lalu mereka tergoda? Wih, kalau kasih no semua ya eman ya. Sebagian aja yuk kita kasihkan Petrus. Lalu istrinya, yes terserah kamu lah. Kamu kepala keluarga, terserah kamu, saya nurut aja. Tidak menegur, tidak mengingatkan, malah mengiyahkan. Saudara, ini semua adalah akar dari dosa mereka. Paulus mengatakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat ke-10. Lihat saudara, negara ini. Salah satu problem yang tak pernah selesai di negara ini adalah dosa cinta uang. Korupsi. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan gereja mula-mula. Saudara, ketika uang itu jadi Allah di dalam hidup orang percaya, maka ini menjadi sesuatu yang berdampak kepada relasi kita dengan Allah. Itu pasti, saudara. Ketika sesuatu menggantikan Allah di dalam hidup kita, atau ketika sesuatu itu berdampingan dengan Allah, maka itu pasti akan mengganggu relasi kita dengan Allah. Bukankah Yesus Kristus berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon pada saat yang bersamaan. Kau harus memilih kepada siapa kita akan menghambakan diri kita, kepada Allah atau kepada Mamon. Saudara, Ananias dan Safira tidak bisa pilih dua-dua. Oh, saya tetap mau memilih Tuhan, tapi saat yang sama saya juga mau pilih Mamon. Tidak bisa, saudara. Maka Ananias dan Safira ini adalah contoh keluarga yang mendua hati. Dan Alkitab mengatakan di dalam kitab Yakobus, orang yang mendua hati hidupnya tidak pernah tenang. Terus gelisah, terus di dalam kebimbangan, pilih ini, pilih itu, mau ini itu, terus ini yang terjadi di dalam hidup mereka. Bahkan setelah mereka menjual hasil tanah itu, mereka pun tidak bisa berkomitmen untuk memberikan semua kepada Tuhan sesuai janji mereka. Tuhan tidak minta semuanya, saudara. Mereka yang mau berikan. Tapi mereka ketika mau berjanji itu, berdasar itu, mereka melanggar sendiri. Tuhan memperhitungkan itu sebagai mencuri apa yang menjadi milik Tuhan. Saudara, Alkitab sekali lagi saya berkata, dipenuhi banyak peringatan tentang bahaya yang namanya materialisme ini. Materialisme adalah salah satu berhala di dalam hidup manusia, termasuk di dalam hidup banyak anak Tuhan. Maka Alkitab dipenuhi banyak peringatan. Jangan kau menjadi hamba mamon. Dan di dalam 1 Yohanes 2:15 dikatakan, jangan mengasihi dunia dan segala apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri orang tersebut. Saudara, kita tidak bisa mencintai dua objek pada saat yang sama, saudara. Saya mau cinta Tuhan, sekaligus saya mau cinta dunia. Saya mau mengasihi Allah, sekaligus saya mau mengasihi materi, uang dalam hidup saya. Tidak bisa. Saudara, uang Tuhan berikan di dalam hidup kita ini bukan untuk menjadi master, bukan untuk menjadi tuan di dalam hidup kita, tapi dipakai untuk menjadi hamba. Kita pakai uang itu untuk sesuatu hal yang baik, untuk sesuatu hal yang bernilai kekal. Tapi di dalam hidup banyak orang Tuhan, anak-anak Tuhan, justru yang terjadi adalah kebalikan, seperti yang di dalam hidup Ananias dan Safira ini. Bukan mereka yang menjadi master atas uang mereka, tetapi justru uang itu yang memperhamba hidup mereka. Saudara, lihat, inilah bahaya materi luar biasa yang terus muncul diingatkan di dalam Alkitab, termasuk bagi kita anak-anak Tuhan. Kira-kira tahun 2015, saudara, satu gereja di Singapura menjadi heboh
Karena ada kira-kira 7 atau 8 orang akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Kenapa? Karena mengkorupsi uang gereja. Dan yang dijebloskan ke dalam penjara itu bukan main-main. Gembala, istri gembala, bendahara, dan beberapa hamba Tuhan dan petinggi-petinggi lain yang mengkorupsi uang gereja puluhan juta dolar. Akhirnya ketahuan dan dijebloskan ke dalam penjara. Dan lebih konyol lagi, untuk apa mereka korupsi? Untuk karir istri gembala yang jadi penyanyi di Amerika. Uang itu buat karir rekaman, buat beli rumah di Beverly Hills dan sebagainya. Itu uang jemaat yang mereka korupsi. Akhirnya satu persatu ketahuan dan dijebloskan dalam penjara. Sebelum kasus ini banyak orang mengagumi, pendeta hebat, gereja besar, jemaatnya puluhan ribu, hebat. Tak tahu dalam bobroknya seperti Ananias dan Safira. Saudara-saudara lihat, inilah yang terjadi di dalam kehidupan gereja mula-mula dan gereja hingga hari ini. Gereja yang diberkati Tuhan dengan kekayaan luar biasa harus berhati-hati, karena di situ potensi iblis akan masuk, menunggangi dan memakai beberapa orang untuk merusak nama Tuhan sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapakah hal-hal duniawi itu selalu menarik hati manusia? Termasuk di dalamnya dalam materi. Mengapa itu menarik hati Ananias dan Safira? Seorang Puritan bernama Jeremiah Burroughs di dalam bukunya Treatise Concerning the Earthly Mindedness, satu tulisan singkat tentang earthly minded, pikiran yang terus terfokus kepada hal-hal duniawi ini. Itu satu buku yang bagus. Saya merekomendasikan kalau saudara nemu boleh jadi bahan untuk PA, menjadi refleksi dan perenungan bagi orang percaya. Di dalam salah satu bab itu dia mengatakan ada beberapa penyebab mengapa hal-hal earthly things selalu menarik hati manusia. Dan di dalam penyebab keempat dia mengatakan demikian. Fourthly, these things of the earth have a very fair show in the flesh. Yang keempat, Jeremiah Burroughs mengatakan hal-hal dari dunia ini selalu membawa kenikmatan kepada daging kita. Inilah penyebab pertama mengapa manusia selalu tertarik kepada earthly things. Sebab ini menyenangkan kita, memberikan kenikmatan bagi kita. Tak berhenti di situ, dia mengatakan they have a kind of goodly appearance in these eyes of sense. Memiliki sesuatu penampilan yang begitu menarik, menggoda kita menurut kacamata kita. And in the eyes of that reason that is now corrupted by sin. Dan bukan hanya menarik secara mata jasmani, tetapi earthly things itu juga menarik pikiran kita yang sudah corrupted by sin, yang sudah dirusak oleh dosa. Sehingga hal-hal yang najis, hal-hal yang berdosa di mata manusia kebanyakan justru menjadi sesuatu yang menarik. Saudara, inilah yang katakan oleh Jeremiah Burroughs. Ini sebabnya kita tidak kebal sebagai orang percaya seperti Ananias dan Safira, saudara. Banyak orang selalu berpikir earthly minded, orang-orang yang earthly minded, yang pikirnya terus terfokus kepada hal-hal duniawi, selalu berpikir uang dan materi adalah sumber kebahagiaan. Ini tipuan setan dari dulu, saudara. Lihat Tuhan Yesus ketika dicobai iblis. Apa yang iblis tawarkan kepada Tuhan Yesus? Salah satunya dalam materialisme. Sembahlah saya, seluruh dunia ini saya berikan kepada engkau. Dia tidak tahu yang punya seluruh alam semesta ini adalah Tuhan Yesus. Kamu yang numpang di dunia ini, enakmu berikan Tuhan Yesus. Saudara lihat, ini yang juga iblis pakai di dalam hati Ananias dan Safira. Ngapain sih lu kasih no semua? Kan nanti ada jemaat lain juga bisa ngasih. Kamu pakai dong, kamu sendiri juga ada kebutuhan dan sebagainya dan lain-lain. Mulai digoda, akhirnya hatinya, komitmennya bergeser cinta kepada Tuhan, bergeser cinta kepada uang. Saudara, inilah cara iblis
merusak gereja Tuhan sepanjang zaman. Maka ini jadi peringatan bagi kita. Saudara lihat, inilah multiple sins, 3 kejahatan yang dimunculkan di dalam Kisah Rasul pasal ke-5. Dan kalau saudara perhatikan apa yang saya sebut 3 kejahatan ini, semua adalah muncul di dalam 10 hukum Allah. Jangan mencuri, jangan berdusta, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini dosa borongan, saudara. Maka sekarang ketika saudara saya bukakan kasus ini, masihkah kita berani berkata, gitu aja kok dihukum? Ini kalimat yang tidak enak, saudara, di telinga kita. Gitu aja Tuhan kok marah? Bagi saya, Tuhan layak marah. Tuhan harus marah. Dan inilah disiplin gereja pertama kali muncul di dalam perjanjian baru. Allah kita adalah Allah yang menghanguskan, api yang menghanguskan. Saudara, Lukas mencatat bagian ini sebagai paralel kejatuhan Adam dan Hawa. Dituliskan kejatuhan Ananias dan Safira menjadi peringatan bagi gereja dan orang Kristen sepanjang zaman. Jangan main-main dengan Tuhan. Kalau kita tidak membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, selalu kita ngomong gitu aja kok marah. Allah haus darah, Allah tidak penuh kasih. Pikiran kita tentang Allah sudah dirusak oleh teologi kasih. Allah itu baik, Allah itu kasih, Allah itu pengampun, panjang sabar, betul. Tapi itu terus yang dikhotbahkan di dalam gereja, sehingga jemaat lupa Allah kita adalah Allah yang menghanguskan, Allah yang menghukum, Allah yang membenci dosa dan kejahatan, termasuk di dalam diri umat Tuhan sendiri. Saudara, kita membaca Alkitab dengan teliti, kejadian seperti ini bukan hanya muncul di dalam Kisah Rasul pasal ke-5. Nadab dan Abihu Tuhan hajar sampai mati. Usa yang memegang tabut perjanjian, dia tidak berhak menyentuh tabut itu. Tuhan hukum sampai mati. Maka saudara, setiap kali kesucian Allah dilanggar, di situ engkau sedang bermain-main dengan murka Allah di dalam hidupmu. Khotbah seperti ini sudah tidak pernah dikhotbahkan lagi di gereja zaman ini, bukan? Kita hanya terus dibohongi oleh pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab. Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih. Terus kita lupa Allah Roh Kudus pada waktu murkanya pun sangat mengerikan. Allah Roh Kudus bukan hanya jadi Allah penghibur bagi kita, Parakletos. Bukan hanya menjadi Allah yang mengajar kita, tapi juga Allah yang mendidik dan menegur kita di dalam kasus Ananias dan Safira. Saudara, kita lupa, inilah yang terjadi di dalam gereja mula-mula. Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 4 ayat 17, penghakiman Allah dimulai dari rumah Allah sendiri. Jangan terus kita minta Tuhan hakimi mereka, mereka menganiaya gereja, mereka membenci orang Kristen, hakimi mereka, hukum mereka. Tidak, Alkitab katakan penghakiman Allah dimulai dari rumah Allah sendiri. Siapa ini? Umat Tuhan sendiri. Dan inilah disiplin gereja pertama kali muncul dalam Alkitab, sangat mengerikan. Saudara, saya tidak bisa membayangkan kalau Tuhan terus seperti ini di dalam kehidupan gereja hingga hari ini, saudara. Habis semua jemaat gereja Tuhan. Mungkin yang mati lebih banyak daripada COVID-19. Karena di dalam gereja terlalu banyak maling yang tidak jujur kepada Tuhan. Ini disiplin gereja dari Allah sendiri, begitu mengerikan. Maka ini jadi peringatan bagi kita sepanjang zaman. Jangan main-main dengan kekudusan Allah, jangan main-main dengan perkataan kita, janji, komitmen dan nasar kita kepada Allah, dan biar itu semua menjadi satu hal yang mengingatkan kepada kita. Saudara-saudara, masihkah kita berani berkata, gitu aja kok marah, gitu aja Tuhan kok menghukum? Dosa mereka ada dosa yang direncanakan, dosa yang disengaja, dosa yang dipikirkan baik-baik. Sudah ada skenarionya. Nanti kalau kamu ditanya Petrus, ngomongnya sekian ya, iya. Petrus tahu kejahatan mereka, maka Tuhan menghukum mereka dengan luar biasa. Ini dosa bukan main-main, saudara.
Maka dari itulah suami harus mengingatkan istri, istri harus mengingatkan suami. Berdua lebih baik daripada seorang diri, supaya yang satu jatuh, yang lain dapat mengangkatnya kembali. Ini yang hilang dalam hidup Adam, ini yang hilang di dalam hidup Ananias dan Safira. Tapi saya harap ini jangan hilang di dalam hidup saudara masing-masing. Maka terakhir saya akan menutup tema khotbah hari ini, itu berbicara tentang apa? Tentang persembahan. Saudara, Kisah Rasul pasal 5 adalah berbicara tentang teologi persembahan. Kalau kita tidak boleh menahan apa yang jadi miliknya Tuhan, lalu bagaimana saya harus memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan? Saudara, di dalam 2 Korintus 9 ayat 6, Paulus mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati, jangan dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan di dalam 2 Korintus 8:12 dikatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saudara, bagaimana kita harus memberi sebuah persembahan kepada Tuhan? Sebenarnya simpel sekali. Tuhan tidak pernah memaksa seseorang. Maka saya memberikan prinsip, yaitu ada 3 S. S pertama, pemberian persembahan harus sukacita. Tidak usah merengut-merengut kalau kasih persembahan. Kau harus sukacita, karena kau masih diberikan bagian mendukung pekerjaan Tuhan. S kedua adalah dengan sukacita, kemudian saya sampai lupa saudara, seadanya. Seadanya itu bukan seadanya asal-asalan, tetapi adalah berdasarkan apa yang ada padamu. Artinya saudara, persembahan itu tidak boleh kita sampai ngutang kepada orang. Dia kasih 1M, saya tidak mampu 1M, lalu gengsi, malu, cari utang sini sana dan sebagainya. Nih saya kasih 2 triliun, padahal utang. Tidak, ini prinsip saudara. Apa yang ada padamu, Tuhan tidak pernah meminta yang tidak ada pada kita. Camkan ini baik-baik. Maka persembahan itu bukan untuk iri-irian, bukan untuk ajang-ajangan muncul di dalam gereja. Maka hal berikutnya adalah selain sukacita adalah dengan sukarela. Dan ini S yang ketiga, sukarela, berarti engkau memberikan sesuatu itu secara tulus di hadapan Tuhan. Dengan sukarela engkau memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Saudara, ini prinsip yang Paulus berikan di dalam 2 Korintus 3S. Ingat baik-baik, tidak usah yang aneh-aneh. Persembahan kepada Tuhan harus ada di dalam prinsip 3S ini. Maka biarlah firman Tuhan hari ini saudara boleh mengingatkan kepada kita semua bagaimana kita hidup sebagai umat Tuhan di dalam memberikan persembahan, di dalam kita mengelola berkat Tuhan, dan di dalam bagaimana kita berelasi dengan Allah. Kiranya kita boleh terus semakin hari dimurnikan oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdiam diri di hadapan Tuhan.